Anda masih dalam live event Idul Adha, pemirsa, dan Hari Raya Idul Adha ini merupakan hari ketika umat Islam melaksanakan ibadah berkurban bagi yang mampu sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah tersebut mengandung makna yang lebih mendalam ketimbang sekedar menyisihkan harta untuk berkurban kambing, sapi, onta, atau hewan ternak lainnya. Nah, dalam ibadah yang kental dengan spirit pengorbanan itu ada prinsip kesetaraan dan juga semangat berbagi. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 17 Juni 2024 dengan tema Berkurban untuk Berkorban. Bersama saya Iqbal Himawan. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Senang ya melihat tadi pelaksanaan sholat Id lancar, kondusif, dan warga berkumpul. Ini kan setahun sekali semua warga berkumpul di situ. Mau apapun latar belakangnya, status sosialnya, semua menjadi satu, semua beribadah kepada Tuhan. Nah, apakah kesetaraan ini nanti yang akan kita bahas? Iya, betul sekali. Dan ini juga sholat Id terakhirnya Presiden Joko Widodo ya, yang akan berakhir masa tugasnya di 20 Oktober 2024. Nah, di dalam Idul Adha itu kan ada semangat kesetaraan dan berkorban. Kiranya semangat itu juga meliputi seluruh pemimpin negeri ini untuk lebih banyak berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi lebih mementingkan mereka yang benar-benar perlu diperhatikan. Walaupun selama ini sudah diperhatikan, tapi kita lihat masih banyak orang atau sesama kita yang kurang beruntung. Apalagi di tengah harga-harga yang semakin naik gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bang Gauden. Itu menarik karena memang permasalahan ekonomi ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kita akan melihat terlebih dahulu, Presiden Jokowi baru saja melaksanakan sholat Idul Adha. Ada rekan kita Galih Saputra yang melaporkan langsung dari lokasi pelaksanaan sholat Id di Semarang, Jawa Tengah. Galih, silakan. Baik, selamat siang Iqbal dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa baru saja telah berlangsung salat Idul Adha di Masjid Baitur Rahman, Semarang, Jawa Tengah. Dan memang untuk salat Idul Adha tahun ini cukup berbeda bagi warga kota Semarang karena turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Di mana tadi salat Idul Adha dimulai sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan sejauh amatan kami memang Presiden Joko Widodo tadi satu syaf dengan sejumlah tokoh di depan Masjid Baitur Rahman. Dan jika kami amati tadi tampak ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kemudian juga ada Panglima TNI, selain itu juga ada tampak PJ Gubernur Jawa Tengah, selain juga terlihat Kapolda Jawa Tengah bersama jajaran Forkominda Jawa Tengah. Dan kemudian berdasarkan amatan yang kami lakukan di tempat ini tadi, memang untuk sholat Idul Adha tadi dipimpin oleh Imam Kiai Haji Zainuri Ahmad, dan setelah berlangsung kurang lebih 7 menit, kemudian dilanjutkan dengan khotbah yang dipimpin oleh Hasyim Asyari yang merupakan Ketua KPU RI. Dan jika kami simak tadi khotbah yang disampaikan oleh beliau, ada beberapa hal yang disampaikan terutama untuk momen Idul Adha tahun ini, mengingatkan kembali pada kita akan kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, di mana pengorbanan mereka ini cukup luar biasa dan hingga saat ini belum ada tandingannya untuk umat manusia. Dan oleh karena itu hal ini menjadi pengorbanan ini bisa menjadi salah satu hal yang ditanamkan dalam kehidupan masyarakat ini dan menjadi teladan atau tuntunan bagi masyarakat. Selain itu juga untuk berkorban di hari raya ini juga menjadi cerminan keikhlasan hati, selain juga menjadi landasan untuk melaksanakan ibadah. Dan sementara untuk suasana di depan Masjid Baitur Rahman sendiri saat ini tampak masyarakat sudah mulai membubarkan diri setelah tadi mengikuti salat Idul Adha dan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Hasyim Asyari. Dan untuk saat ini memang Presiden Joko Widodo selain dijadwalkan mengikuti salat Idul Adha di depan Masjid Baitur Rahman, nanti juga akan melakukan penyerahan berupa hewan kurban kepada pengurus Masjid Baitur Rahman Semarang, di mana untuk kurban yang diserahkan ini merupakan sapi simental yang mana bobotnya mencapai 1.250 kg, di mana usianya kurang lebih 5 tahun. Dan selain itu juga untuk masyarakat saat ini tampak antusias mengikuti atau melihat seperti apa prosesi yang ada di Masjid Baitur Rahman, dan mereka ini juga tampak mengabadikan foto Presiden Joko Widodo di depan Masjid Baitur Rahman ini. Dan kami akan melaporkan kembali seperti apa nanti jalannya penyerahan hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada pengurus Masjid Baitur Rahman atau kepada masyarakat Kota Semarang. Demikian, Iqbal.
Baik, Gali Saputra langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih, Gali. Dan pemirsa, kami ajak Anda ke Masjid Istiqlal Jakarta. Ada rekan Aris Setia di sana. Aris, bagaimana berlangsungnya pelaksanaan sholat Id yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden di sana, Aris? Ya, baru saja sekitar 30 detik yang lalu bahwa sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ini baru saja dilangsungkan, dan kami memantau sebelum dilaksanakannya sholat Id pada hari ini tadi suasana berlangsung kondusif dan memang antusiasme masyarakat khususnya umat muslim untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ini begitu tinggi. Hal ini terlihat dari antrian dari para jamaah yang akan memasuki Masjid Istiqlal, dan memang dikarenakan sholat Idul Adha pada hari ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka pemeriksaan ataupun screening dilakukan begitu ketat sehingga masyarakat ataupun jamaah yang akan melaksanakan ibadah tadi diperiksa satu persatu hingga mengakibatkan antrian yang cukup panjang namun berjalan kondusif. Dan saya itu juga dapat kami informasikan bahwa dalam momen Idul Adha 1445 Hijriah hari ini atau pada 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, bahwa pihak pengurus Masjid Istiqlal Jakarta Pusat telah menghimbau ataupun menyampaikan kepada masyarakat bahwa terkait dengan pembagian hewan kurban tidak akan dilakukan usai pelaksanaan sholat Id, namun akan dilaksanakan sehari berselang atau pada Selasa 18 Juni 2024. Sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 sudah ada terdapat sebanyak 57 hewan kurban yang masuk ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat dengan rincian 45 ekor sapi, termasuk dari sapi yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga 1 ekor sapi dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sementara sisanya ini ada sebanyak 12 ekor kambing yang disalurkan oleh sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan. Dan saya itu juga tadi kami memantau bahwa untuk pelaksanaan ibadah sholat Id Idul Adha 1445 Hijriah pada pagi hari ini, pihak dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat telah menyediakan sejumlah akses masuk bagi masyarakat. Hal ini tentunya guna untuk mengakomodasi tingginya animo masyarakat yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Dan kami merinci bahwa ada sebanyak 4 pintu akses yang disediakan oleh panitia pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal ini, yang diantaranya ini gerbang 2 Al-Ghofar yang berada di seberang gedung Pertamina yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, kemudian gerbang 3 Al-Aziz yang berada di seberang kantor Kemenak, dan gerbang 5 Al-Fatah serta gerbang 6 Al-Mukmin. Untuk sementara demikian informasi yang kami dapat sampaikan dari pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, kembali ke studio. Baik, Aris Setia melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal. Terima kasih, Aris. Dan pemirsa, langsung saja kita simak editorial hari ini, berkurban untuk berkorban. Berkurban untuk berkorban. Hari Raya Idul Adha merupakan hari ketika umat Islam melaksanakan ibadah berkurban bagi yang mampu sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah tersebut mengandung makna yang lebih mendalam ketimbang sekadar menyisihkan harta untuk berkurban kambing, sapi, unta, atau hewan ternak lainnya. Dalam ibadah yang kental dengan spirit pengorbanan itu, ada prinsip kesetaraan dan semangat berbagi. Setelah hewan kurban disembelih, sebagian daging hewan akan diserahkan kembali ke orang yang berkorban.
Sisanya dibagi-bagikan kepada orang-orang di sekitar, khususnya keluarga yang tidak mampu, baik Muslim maupun non-Muslim. Semua orang di lingkungan orang-orang yang berkurban bisa bersama-sama menikmati daging hewan kurban. Prinsip kesetaraan tersebut merupakan kepanjangan dari prinsip serupa yang dijunjung dalam prosesi puncak haji, yakni wukuf di Padang Arafah. Ketika wukuf, semua jemaah bukan hanya memakai pakaian yang serupa dalam kebersahajaan, melainkan juga di hadapan Sang Penguasa Alam. Mereka semua setara. Yang membedakan hanya derajat keimanan dan ketakwaan. Wukuf selalu diikuti dengan pelaksanaan penyembelihan kurban dari dam atau denda berupa hewan kurban yang diserahkan jemaah haji. Di hari yang sama pula, hingga batas 3 hari berikutnya, umat muslim di seluruh dunia dianjurkan berkurban. Seperti pengorbanan, idealnya juga tidak lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkorban berarti merelakan apa yang menjadi kesayangan atau bahkan mengenyampingkan ambisi pribadi demi kepentingan yang lebih luas. Para elit semestinya memberikan teladan pengorbanan untuk kemaslahatan rakyat, bukan malah sebaliknya, menjadikan rakyat sebagai korban dari perilaku yang kerap menuntut privilege atau keistimewaan khusus. Kita ingatkan kembali, perekonomian rakyat tidak sedang baik-baik saja. Indikator ekonomi makro memang menunjukkan angka-angka yang cukup baik, atau jika menurut Presiden Joko Widodo, perekonomian nasional sedang segar. Namun, nyatanya puluhan juta wajah rakyat masih lesu. Jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini di seantero negeri misalnya menurun bila dibandingkan dengan Idul Adha tahun lalu. Itu cermin melemahnya daya beli. Sebagian masyarakat menengah maupun kelompok ekonomi bawah terimpit oleh pergerakan harga-harga pangan yang bak roller coaster. Ditambah tekanan biaya pendidikan untuk anak-anak yang masih ditambah prospek berbagai potongan upah yang jelas akan semakin menggerus daya beli. Di sisi lain, nyaris tidak ada perbaikan di sisi pendapatan karena penaikan upah minimum yang sangat tipis. Di tengah kehidupan perekonomian rakyat yang masih berat, seruan berkurban sangatlah selaras. Lewat spirit Idul Adha, masyarakat menguatkan semangat berbagi dan menebalkan toleransi. Dalam spirit itu pula, para elit, termasuk penguasa, dituntut lebih peka terhadap potensi kebijakan atau langkah-langkah politik yang mengorbankan rakyat. Seperti makna idul dari bahasa Arab yang berarti kembali dan adha yang artinya kurban. Spirit pengorbanan dengan segala hikmah yang menyertainya harus kembali dilaksanakan, bahkan terus diulang. Bagi masyarakat, Idul Adha terus mengasah kepekaan sosial dan bagi para pemimpin agar lebih bijak mengelola kepentingan rakyat. Berkurban untuk berkorban, itu yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia dalam edisi spesial live event Idul Adha kali ini. Kami akan kembali dengan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali di live event Idul Adha 1445 Hijriah di Metro TV. Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah usai pelaksanaan sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini Presiden Jokowi yang sudah selesai melaksanakan sholat Id sedang berkeliling di area sekitar Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah dengan didampingi oleh Ibu Negara Iriana Widodo menyapa warga Semarang, Jawa Tengah yang juga hadir di Simpang 5 untuk melaksanakan sholat Id pada pagi hari ini. Dan rencananya memang sebelumnya dijadwalkan Presiden Jokowi akan sholatnya di Masjid Agung di Semarang, Jawa Tengah. Namun belakangan ada perubahan sehingga akhirnya Presiden Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha ini dilaksanakan di Simpang 5 di Semarang.
Sambil kita bahas ya, Bang Godens, kita masih bersama Bang Godensius Suhardi untuk membahas topik kita pada pagi hari ini berkurban untuk berkorban. Nah ini kan momentum sebenarnya, setahun sekali Bang Godens ya untuk berkurban dalam Idul Adha kali ini. Tadi kita kaitkan dengan situasi ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Karena agak sedikit berbanding terbalik antara mereka yang ingin berangkat haji ini kan banyak sekali, jumlahnya terus meningkat, kuotanya juga terus ditambah oleh oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat kondisi perekonomian di Indonesia berbanding terbalik, artinya masih banyak masalah di sini. Gimana Anda memandang itu? Ya, kesadaran beragama itu sangat baik di Indonesia ya, sehingga banyak orang terpanggil untuk mengikuti ibadah haji ya. Walaupun biaya ke sana juga tidak sedikit. Ya. Dan di Indonesia orang juga berbagi ya lewat berkurban. Walaupun kita tahu perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu indikasinya itu jumlah hewan kurban kali ini lebih sedikit ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Itu sangat nyata bahwa kita sedang tidak baik saja. Apa semangat Idul Adha yang bisa kita pakai untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam kaitan itulah editorial mengajak para pemimpin untuk lebih memperhatikan sesama yang tidak beruntung. Bagaimana cara memperhatikannya? Tentu pada tataran kebijakan pemerintah mestinya memperlihatkan secara nyata keberpihakan kepada rakyat kecil. Misalnya mengendalikan laju harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok saat ini terus merangkak naik, sementara daya beli masyarakat itu tidak kunjung naik-naik gitu. Itu memperlihatkan bahwa banyak rakyat yang butuh perhatian pemerintah. Cara memperhatikannya tentu saja lebih kepada pengendalian harga-harga kebutuhan pokok. Itu pada satu sisi. Pada sisi lain, bagaimana kebijakan-kebijakan itu tidak untuk kepentingan diri sendiri, tidak memperkaya diri, tetapi benar-benar sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya, pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tidak dibagi-bagi untuk kepentingan sekelompok orang gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang di dalam Idul Adha itu kita kaitkan pada pengorbanan para pemimpin untuk rakyatnya. Oke, nah itu relevansinya kan sebenarnya diharapkan artinya bukan hanya setahun sekali kemudian menyembelih kambing atau sapi, bukan. Tapi lebih dari itu maknanya terutama bagi mereka yang punya amanah untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan kesejahteraan masyarakat, Bang Godens. Ya betul sekali, mestinya semangat Idul Adha itu kan tidak hanya sesaat ya, tetapi bagaimana semangat itu menjiwai para pemimpin sepanjang dia memimpin. Karena kita tahu bahwa agama-agama itu kan mengajak dua sisi ya. Ada dua kisah manusia yang di dalam agama itu disebutkan bahwa pada satu sisi itu ada sisi-sisi kebaikannya, pada sisi lain ada sisi ketamakan keserakahannya. Nah, bagaimana para pemimpin mengedepankan sisi-sisi kebaikannya, menanggalkan keburukan-keburukannya. Begitu juga di dalam mengambil kebijakan semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat yang dipimpin. Sangat bagus misalnya orang berlomba-lomba untuk menjadi kepala daerah, kepala negara gitu ya. Orang berlomba-lomba dengan jabatan itu mestinya dimanfaatkan untuk memakmurkan rakyat. Tetapi kan yang terjadi di negara ini kan terbalik ya, banyak sekali orang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi rakyat tidak pernah diperhatikan. Nah, hal-hal seperti ini mestinya ditanggalkan pada saat kita memperingati Idul Adha, sehingga nilai-nilai kebaikan sisi kemanusiaan yang dipoles dengan etika dan moral tidak menjerumuskan rakyatnya itu sendiri. Oke. Nah pengorbanan itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Nah ini apakah artinya terutama bagi mereka yang mendapatkan amanah itu kan tidak mudah ya untuk menjalankan amanah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial itu sendiri. Artinya memang harus mengorbankan syahwat, entah itu mungkin akan material, entah itu mungkin syahwat kekuasaan supaya bisa mewujudkan amanah itu, Bang Godens.
Ya, bahwa manusia itu punya syahwat itu normal ya. Menjadi abnormal itu kalau manusia itu dikuasai oleh syahwatnya. Nah, dikuasai oleh syahwat itu indikasinya kan banyak sekali ya. Bagaimana pemimpin misalnya hanya memperhatikan keluarganya, memperhatikan anaknya. Itu yang abnormal. Tetapi yang normal itu syahwat itu dikekang, dikendalikan untuk memimpin negeri dan untuk memakmurkan rakyat itu, tidak memakmurkan segelintir orang. Demikian juga misalnya dalam penggunaan sumber daya alam gitu ya. Bagaimana penggunaan sumber daya alam itu sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat, tidak untuk kepentingan segelintir orang gitu. Sama halnya misalnya dalam bidang politik, dalam bidang hukum juga, hukum itu dipakai untuk menertibkan ketertiban masyarakat, bukan untuk menguntungkan sekelompok orang gitu. Nah, hal-hal seperti ini butuh pengorbanan, butuh pengendalian diri untuk mengendalikan syahwat, bukan syahwat mengendalikan orang gitu. Oke, nah kalau ini relevan dengan tema live event Idul Adha kali ini, kita sambil menyaksikan ini Presiden Jokowi sedang meninjau hewan kurban yang akan diberikan dan nanti akan dibagikan kepada para penerima kurban pada tahun ini. Bang Gaudens, kalau kita lihat kan tadi, dan ini fakta ya, kalau kita lihat banyak para pedagang kurban, hewan kurban ini memang masih banyak begitu. Kalau biasanya tuh udah Idul Adha udah kosong ya, karena banyak yang berkurban. Tapi di sisi lain jumlah fakir miskin kan bisa dibilang tidak terlalu berkurang secara signifikan. Tapi ada pernyataan bahwa ekonomi kita segar katanya. Nah, jadi bagaimana sih memaknai kurban ini dalam mewujudkan pemerataan ekonomi itu tadi? Karena kalau kita berbicara, kita kaitkan Idul Adha itu kan semua harus setara ya. Pada saat misalnya wukuf di Arafah, semua itu setara. Artinya kesejahteraan ekonomi juga harus setara dan tidak ada kesenjangan. Nah, kalau melihat kesenjangan ini saat ini masih ada di Indonesia, seperti apa? Iya, betul sekali. Ekonomi segar itu kan dilihat dari angka-angka statistik. Angka statistik itu tergantung dari sudut pandang kita. Tetapi faktanya bahwa banyak sekali ketidakmampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada sisi lain kita lihat jumlah angka kemiskinan di negara ini kan belum terlalu turun secara signifikan. Itu artinya masih butuh kemauan keras pemerintah, kerja keras pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Apalagi misalnya kalau kita berbicara tentang konstitusi, di dalam konstitusi itu kan tegas sekali dikatakan fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Tetapi fakir miskin dan anak terlantar itu ada di depan mata kita, tidak pernah dipelihara oleh negara. Nah, hal-hal seperti ini, apa yang ideal dengan tindakan nyata itu perlu selaras. Jadi apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan harus sama gitu. Itulah pengorbanan. Dari pengorbanan paling utama itu bagus bahwa kita berkorban dengan hewan ya. Tetapi pengorbanan yang paling utama itu mengendalikan syahwat hasrat tadi untuk tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi benar-benar sesuai dengan janji jabatan, sumpah jabatan memakmurkan rakyat gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bang Gaudens, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali dalam live event Idul Adha Metro TV. Anda kembali di live event Idul Adha dan saat ini kita dalam editorial media Indonesia. Namun kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana sholat id juga dilaksanakan di Masjid Nursia Daud Paloh, Jakarta Barat. Kita langsung bergabung dengan rekan Zeva Nyasara yang melaporkan langsung dari sana. Zeva, bagaimana suasana pelaksanaan sholat id di sana? Iqbal, saat ini yang tengah berlangsung yaitu khutbah yang dibawakan oleh Khotib Ustadz Dr. Yusuf Hidayat yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Adapun khutbah yang diangkat dalam salat Idul Adha kali ini yaitu bertemakan keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam di era kekinian. Seperti yang kita tahu, Iqbal, bahwa Hari Raya Idul Adha ini adalah peringatan untuk memperingati peristiwa Nabi
Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengorbankan putra sulungnya Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti nyata manifestasi kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, dan kemudian sebelum Ibrahim menyerahkan putra sulungnya Ismail, kemudian Allah ini menggantikan Ismail dengan domba. Inilah tadi yang sempat dikatakan oleh khotib bahwa nilai kepatuhan yang patut diteladani oleh para jemaah, khususnya diterapkan, dimanifestasikan dalam kehidupan mereka masing-masing, baik itu kehidupan di dunia maupun dalam perjalanan spiritual para jemaah, sehingga ini pun dapat menjadi investasi di dunia akhirat. Tadi juga salat Idul Adha di Masjid Nursia Daud Paloh ini dimulai tepat pada pukul 7 dan diimami oleh Ustadz Ferdiansyah dari Divisi Dakwah Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Nursia Daud Paloh. Usai khutbah ini nantinya akan ada penyerahan secara simbolis hewan kurban dari perwakilan pimpinan Media Group kepada pihak DKM Masjid Nursia Daud Paloh. Total hingga saat ini ada sebanyak 10 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang diterima oleh pihak Masjid NDP, di mana 2 ekor sapi diantara ini berasal dari Metro TV dan 1 ekor sapi ini berasal dari Chairman Media Group Surya Paloh. Hewan kurban akan mulai disembelih rencananya pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan daging kurban ini tidak hanya diberikan kepada karyawan Media Group saja, namun juga akan diberikan kepada masyarakat yang berada di lingkungan Masjid Nursia Daud Paloh. Total tadi sempat kami dapatkan informasinya ada sekitar 2.500 orang begitu yang akan mendapatkan daging yang sudah terdaftar oleh pihak masjid, dan juga nantinya daging kurban ini akan disalurkan kepada Yayasan Binaan Masjid Nursia Daud Paloh. Untuk sementara Iqbal, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zevanya Sarah melaporkan langsung dari Masjid Nursia Daud Paloh di Jakarta Barat. Bang Godens, tadi seperti kita tahu, Anda sempat menyebutkan mengutip soal fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, masalahnya mungkin yang sering menjadi sorotan publik adalah dipelihara bukan berarti dipertahankan miskin terus begitu ya. Tapi harus ada upaya mengatasi kemiskinan di situ. Nah, kalau kita kaitkan dengan semangat Idul Adha berkurban kesetaraan tadi, bagaimana untuk meningkatkan perekonomian dari terutama fakir miskin dan juga mereka yang memiliki kemampuan perekonomian di bawah rata-rata, Bang Godens? Ya, tentu saja kita berharap setiap orang itu bisa punya kemampuan pada saatnya dia bisa menyelenggarakan kurban gitu kan. Itu idealnya. Tetapi kan faktanya tidak semua beruntung untuk bisa menjadi kaya. Kaya itu bagus dan baik, dan yang membayar pajak itu kan orang-orang kaya juga gitu. Yeah. Tetapi bagaimana kekayaan itu juga dipakai untuk kesenangan dan kemakmuran sesama, dan berbagi dalam hal kita belajar dari bagaimana hewan kurban itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin itu. Nah, berbagi itu sangat penting sehingga manusia itu kembali kepada fitrahnya bahwa ia menjadi sesama, bukan menjadi serigala bagi orang lain gitu. Kalau kata Thomas Hobbes itu kan homo homini lupus. Nah, supaya mencegah menjadi serigala bagi sesama, karena itu Hobbes menganjurkan supaya ada hukum yang mengatur ketertiban di dalam masyarakat. Persoalan sekarang ini kan yang faktual itu bagaimana hukum itu diterabas, dipakai untuk kepentingan sendiri, sehingga masyarakat miskin itu tidak terpenuhi kebutuhannya yang mestinya ditanggung oleh negara gitu. Oke, artinya dalam hal ini tanggung jawab dari mereka yang memiliki amanah untuk mengemban amanah untuk menciptakan kesejahteraan sosial itu lebih berat, Bang Godens. Iya, betul sekali. Kalau kita belajar dari hikmah Idul Adha itu kan, untuk berkurban itu kan butuh pengorbanan. Pengorbanan paling utama itu bagaimana mengendalikan diri. Tadi saya katakan bagaimana orang harus mengendalikan hasrat, mengendalikan syahwatnya, sehingga ia tidak dikuasai oleh syahwatnya. Kalau orang itu dikuasai oleh hasrat, tentu yang kekuasaan itu dipakai untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Tetapi kalau orang yang mampu mengendalikan diri atau pemimpin itu mampu mengendalikan diri, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemimpin yang mampu mengendalikan diri
semata-mata hanya untuk rakyat. Kita harus kembali lagi kepada janji-janji politik ketika seseorang itu mau menjadi pemimpin. Kan ketika kampanye itu kan semua calon pemimpin itu kan mengampanyekan yang bagus-bagus gitu. Tetapi ujian utamanya itu bukan di atas podium, tetapi bagaimana ketika menjadi pemimpin amanah, pemimpin yang menjalankan janji-janjinya, pemimpin yang berorientasi untuk kepentingan rakyat pada umumnya gitu. Oke. Artinya haji, terutama mereka yang sudah haji ya, bahkan mungkin kita kan tahu, bukan rahasia umum bahwa mereka yang memiliki material lebih bukan hanya sekali dua kali berhaji, mungkin bisa berkali-kali. Itu bukan sekedar gelar, tapi ada tanggung jawab di situ, Bang Kohar? Ya betul sekali. Tanggung jawab sosial itu kan orang selalu mengatakan bahwa berhaji juga itu ada ada kesalahan sosial di sana. Kesalahan sosial itu bagaimana kelebihan itu dipakai untuk orang-orang miskin. Nah, orientasi ke depan di dalam rangka membangun kebersamaan untuk sesama itu mestinya ya salah satu caranya itu taat membayar pajak misalnya, karena pajak itu kita yakini dan mestinya hanya untuk kepentingan kepentingan publik gitu, tidak untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau seorang misalnya menjadi petugas pajak, ya jangan pula uang-uang pajak itu dipakai untuk kemakmuran diri sendiri. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya sederhana, tapi memang sulit untuk dijalankan. Karena sulitnya? Karena butuh pengendalian diri tadi itu. Oke, jadi ini bukan sekedar berapa banyak kambing atau sapi yang disembelih, seberapa banyak daging itu bisa dibagikan kepada fakir miskin, bukan sekedar itu, tapi maknanya lebih dalam dari itu, Bang Ya, Agus? di sana salah satu makna itu kan ada kesetaraan. Kesetaraan itu bahwa hewan itu disembelih, sebagiannya dibagi, dan juga orang yang berkurban itu juga mendapatkan jatahnya. Gitu kan? Nah, dalam hal ini ada kesetaraan. Sama seperti ketika orang wukuf di Arafah misalnya, semua pakaiannya sama gitu kan. Ya. Di sana itu ada kesetaraan. Tidak pandang lagi dari mana ia berasal, tetapi semuanya itu menjadi sama di hadapan Sang Penciptanya. Nah, kesamaan itu hanya bisa ada dan terjadi kalau ada pelatihan untuk mengendalikan diri. Disitulah letaknya para pemimpin yang selalu kita tuntut itu untuk mampu mengendalikan diri, berorientasi hanya untuk kepentingan rakyat sesuai janjinya gitu. Sesuai janjinya itu Ya. artinya ada peringatan juga bahwa jangan sampai ingkar begitu ya? Ya, yang paling banyak itu kan mencari orang yang berbicara di atas panggung dan apa yang dilaksanakan itu sama, itu memang susah ya. Dan itu butuh tadi lagi-lagi pengendalian diri. Pengendalian diri itu hanya bisa tempuh atau bisa dijamin kalau orang taat beribadah gitu kan. Nah, dalam kerangka taat beribadah itu di dalam Idul Adha ini kan ada kurban yang mestinya dibarengin dengan pengorbanan untuk sesama gitu. Soal kesetaraan, ini ada di editorial hari ini. Ini ada mengingatkan ya, tentunya kita lagi-lagi selalu menyuarakan publik lewat editorial media Indonesia. Harusnya yang diberikan adalah teladan pengorbanan untuk kemaslahatan rakyat, bukan malah sebaliknya menjadikan rakyat sebagai korban dari perilaku yang kerap menuntut privilege atau keistimewaan khusus. Nah, hal-hal seperti ini tuh masih kerap kita temui ya, Bang Gaudens ya? Ya, kita temui itu minta diistimewakan. Ya, betul sekali. Kita temui itu karena apa? Karena para pemimpin itu tidak mampu mengendalikan yang dikatakan syahwat tadi. Tadi saya katakan syahwat itu biasa saja, tidak biasa itu kalau orang dikendalikan oleh syahwatnya. Karena itu sebagai pemimpin mestinya orientasinya hanya untuk kepentingan rakyat, tidak untuk kepentingan diri sendiri. Atau dengan kata lain, di dalam teori itu kan selalu mengatakan kekuasaan itu cenderung untuk korupsi ya. Nah, kekuasaan yang mutlak akan terjadi korupsi yang mutlak. Karena itu perlu ada transparansi, perlu ada koreksi, perlu ada pengawasan dari masyarakat gitu. Nah, masyarakat juga jangan membiarkan para pemimpinnya untuk melakukan korupsi. Karena kekuasaan itu kan nikmat ya. Karena nikmatnya itu lupa orang lain gitu. Adiktif. Ya, adiktif. Orang mengatakan bahwa kekuasaan itu seperti opium ya, yang selalu kecanduan. Karena kecanduan ya makanya ujung-ujungnya pada korupsi gitu.
ujung-ujungnya di balik jeruji besi. Supaya tidak berada di balik jeruji besi, mestinya para pemimpin itu ya lagi-lagi kita katakan harus mampu mengendalikan diri. Pengendalian diri yang bagus itu kembalilah pada ajaran agama gitu. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini, namun kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di live event Idul Adha. Jadi Bang Gaudens, tentu kita mengharapkan ini menjadi momentum yang tidak hanya setahun sekali saja, tapi dimaknai tahun-tahun ke depan begitu ya. Bisa dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada saat Idul Adha saja. Nah, bagaimana agar gelar keagamaan misalnya atau Pak Haji atau Bu Haji itu bukan hanya sekedar gelar yang disematkan di depan nama mereka, tapi juga bisa dimaknai dalam kehidupan sehari-hari dan membawa manfaat? Ya, kita berharap para tokoh agama itu berkhotbahlah dengan perbuatan ya. Bukan hanya dengan lisan itu, tetapi yang paling utama itu bagaimana perbuatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para tokoh agama itu kiranya menjadi lilin ya, menjadi pemandu arah bagi para pemimpin formal. Nah, tanpa kehadiran pemimpin agama yang membimbing para pemimpin formal, Indonesia tidak bisa menjadi negara yang sesuai dengan tujuan dimerdekakan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tujuan kita merdeka itu kan untuk kemakmuran rakyat gitu kan. Nah, kemakmuran itu hanya bisa oleh para pemimpin yang patuh pada agamanya. Baik, kita tahan dulu Bang Gaudens, kita akan dengarkan pernyataan dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Fakir dan miskin. Artinya kurban ini sebenarnya adalah kalau dalam arti katanya itu sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi ma yutaqarrabu ilallah, sesuatu yang dijadikan untuk membuat kita dekat kepada Allah. Ya, itu namanya kurban. Nah, pertanyaannya apakah Allah dengan kita itu jauh? Kalau dari fisik tidak, ya. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya itu dekat. Bahkan ada mengatakan saya lebih dekat dari urat leher. Ya, aqrabu ilai min hablil warid. Nah, kalau itu mengapa kita harus mendekatkan diri? Nah, mendekatkan diri yang jauh itu bukan jaraknya, tapi jauh mendapatkan keridhaannya. Jadi kita mendekatkan diri itu untuk memperoleh itu yang jauh, karena ada hambatan-hambatan itu. Karena itu kita supaya menghilangkan hambatan, ya, hambatan untuk mendekatkan diri itu ada hambatannya. Sayang kan, kalau orang mengeluarkan itu kan sayang, daripada buat korban kan buat beli ini, buat beli itu, buat beli itu. Nah ini jadi jauh kita. Kalau kita jauh, Allah jauh. Ya kan? Ya. Kalau kita dekat, Allah dekat. Jadi kalau kita mau dekat kepada Allah, kita harus berkorban untuk bisa dekat kepada Allah, berusaha untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Salah satunya dengan menyembelih korban. Jadi kalau ada yang ingin dekat kepada Allah, berkorbanlah. Harinya masih ada ini. Hari ini, besok, dan lusa. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial, ya. Simbol sebenarnya. Ya, katanya Pak Wapres, oleh itu dekat tergantung dari kemauan kita saja. Memang seperti itu, Bang Gaudens? Ya, betul sekali. Saya kira pernyataan Wapres ini sangat menarik ya, berbicara tentang solidaritas sosial. Masyarakat Indonesia itu terkenal dengan solidaritasnya. Bahkan di dunia ini orang Indonesia itu terkenal sebagai paling dermawan di dunia ini. Nah, tentu kedermawanan itu harus tercermin bagaimana keberpihakan kita untuk membela kaum miskin, seperti yang dinyatakan Wapres tadi.
Nah, supaya bisa membela kaum miskin dari sisi agama itu ya jangan terikat pada hal-hal duniawi gitu ya. Tadi katanya kalau kita sayang itu kan akhirnya tidak bisa memberikan kepada orang lain itu. Ya. Sayang hanya untuk diri sendiri gitu. Dengan kata lain, janganlah terikat kepada hal-hal duniawi. Kalau kita terikat, tidak mampu kita memberikan kasih sayang kepada yang lain gitu. Atau memberikan tapi tidak ikhlas takutnya Bang Godens. Ya betul sekali, apalagi kalau Keikhlasan itu memberi, penting ya? apalagi kalau memberi itu kalau di surat kamera televisi gitu kan, itu kan menjadi hal yang kurang bagus gitu ya. Nah, hal-hal yang bagus itu mestinya memberikan itu dengan sepenuh hati gitu. Dan orientasi utamanya yaitu tadi lagi-lagi bagaimana mengendalikan diri dan sepenuhnya hanya untuk kemakmuran rakyat gitu. Untuk kemaslahatan Ya. umat juga ya. Jadi inilah yang harus, karena keikhlasan itu kan bukan sesuatu yang mudah ya Bang Godens. Itu artinya itulah yang harus diingat pada saat mengeluarkan kebijakan apapun itu, politik, ekonomi, semua harus ikhlas untuk masyarakat, bukan yang lain-lain. Ya, ikhlas untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri, apalagi bukan untuk keluarga juga gitu. Tetapi sepenuhnya hanya untuk memakmurkan rakyat gitu. Jadi bagaimana kekuasaan yang dipegang itu, yang disebut amanah itu, tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Itu tujuan utama dari pemerintahan ini kan. Oke. Terakhir Bang Godens, harapan kita supaya ini tidak menjadi momentum yang lewat setahun sekali saja dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, apa Bang Godens harapannya? Ya tentu kita berharap semua masyarakat Indonesia kembali kepada ajaran agamanya. Sekarang ini Idul Adha, hendaknya momentum Idul Adha ini di mana ada kurban dan harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kata kuncinya bagaimana mengendalikan diri. Hasrat itu hal yang wajar, tidak wajar itu kalau dikuasai oleh hasrat. Oke, dikuasai oleh syahwat juga jangan sampai ya. Terima kasih Bang Godens. Terima kasih Paul. Kita juga berharap pemirsa di rumah yang baru saja melaksanakan sholat id bisa memaknai ini bukan hanya setahun sekali tapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemirsa, demikianlah editorial media Indonesia yang sekaligus mengakhiri live event Idul Adha Metro TV kali ini. Mewakili rekan Gemma Tanjung dan seluruh kerabat kerja bertugas, saya Iqbal Himawan mengucapkan terima kasih, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.